لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Diberikan kemudahan dan tetap istiqomah dalam mengemban misi sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini berjumpa kita kembali dalam kajian talk show, yang mana seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Syarifuddin Caniago selaku narasumber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada topik kita kali ini adalah penguasaan lahan oleh swasta dan asing haram dan berbahaya. Nah, jadi pada 11 Juli 2024 kemarin, di mana Presiden Jokowi baru saja menandatangani Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN atau ibu kota negara, ibu kota Nusantara ya Ustaz ya. Jadi Perpres tersebut mengatur rentang waktu hak guna usaha atau HGU di IKN untuk para investor adalah sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang lagi hingga 95 tahun ke depan, berarti total 190 tahun. Nah, harapannya aturan tersebut untuk mengundang kehadiran para investor agar berinvestasi ya, di IKN tersebut. Nah, jadi yang pertanyaannya sekarang Ustaz, bisa dijelaskan sebelumnya apa itu IKN dan apakah IKN ini sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita ya di talkshow kita, dan tadi kita membahas tentang penguasaan lahan ya. Penguasaan lahan. Dan itu sekarang ini terlihat penguasaan lahan ini dijadikan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mendatangkan investor ya. Sehingga kemudian agar kalau investor itu datang, itu kan ketika mereka hendak investasi yang paling mereka butuhkan itu adalah kepastian. Kepastian ini mereka itu investasinya itu, mereka penguasaan lahannya itu sampai seberapa lama. Nah, itu yang paling penting bagi mereka ya. Semakin panjang rentang waktunya itu, maka itu akan semakin menarik seharusnya bagi para investor ya, karena mereka entah mengambil barang tambang di situ di dalam, itu bisa semakin lama ya aktivitas mereka, atau mereka membuat seperti perkebunan besar-besaran, itu pun bisa semakin lama, dan itu akan membuat keuntungan mereka itu akan semakin meningkat ya. Kalau semakin pendek dia kan, kadang-kadang modal mereka modal awalnya itu belum kembali, udah habis masanya itu kan. Pemerintah melalui Kepresnya Jokowi, dia itu membuat kebijakan untuk memberikan
rentang waktu HGU itu sampai 95 tahun. Ya. Dan kemudian bisa diperpanjang 90 tahun, totalnya 190 tahun. Ya. Hampir 2 abad. Bayangkan beberapa generasi itu kan. Ya. Kalau generasi kita anggap satu generasi itu dia istilah satu generasi itu adalah dari saat seorang itu lahir sampai dia kemudian punya anak. Nah, itu dia masuklah karena udah ada generasi berikut. Oh iya, iya. Nah, itu dia. Jadi kalau umpamanya kita ambillah generasi itu hampir rata-rata lah 30 tahun lah taruh ya. 30 tahun seorang itu rata-rata baru dia punya anak. Itu sebenarnya udah agak ekstrim itu untuk ukuran Indonesia. Tapi untuk ukuran barat itu sesuatu yang biasa ya. 30 tahun menikah itu kan. Kalau 30 tahun dengan tadi itu 200 tahun berarti dia sudah ada kita hampir 7 generasi nanti. Iya. Baru kembali lahan itu menjadi milik negara, milik kita ya. Itu suatu yang sangat luar biasa ya. Tapi bagaimana ya? Ini memang dia terlihat di sini bentuk ini adalah bentuk kekhawatiran dari pemerintah tentang nasib dari IKN itu sendiri ya. Karena kalau kita melihat IKN itu sendiri dia itu adalah sebenarnya dia pemindahan ibu kota yang dulunya memang saat ini sudah bukan Jakarta lagi sebenarnya kan. Sudah ada undang-undangnya bukan lagi Jakarta ya. Jakarta udah menjadi daerah biasa, bukan daerah semacam daerah istimewa aja, bukan lagi ibu kota ya. Nah, mau dipindahkan dan dipilihlah tempatnya itu di yang tempat sekarangnya di Kalimantan ya. Kalau kita melihat dari sisi pemindahan ibu kota itu sesuatu yang sah-sah saja ya. Banyak negara yang melakukan itu, Australia dan banyak lagi, bahkan Malaysia ya, itu pun mereka memindahkan ibu kotanya ya dari Kuala Lumpur menjadi ke Shah Alam namanya, ibu kota baru ya. Itu tidak masalah ya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah dia timing ya, waktunya, kemudian kemampuan ya, kemampuan kita, dan kemudian ketiganya dia dampak. Nah, apakah ini punya dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat, kemaslahatan rakyat atau tidak gitu kan? Itu. Jadi kalau kita melihat dari sini sebenarnya dari sisi masalah penting sekali itu, Jakarta itu masih bisa, ya. Masih sangguplah dia untuk menampung di luar dari kesibukan masyarakat, kesibukan dunia bisnis yang semuanya bertumpu di Jakarta itu, dia masih mampu ya untuk menopang tempat sebagai ibu kota ya. Karena seolah ibu negara ya. Karena kalau dia ibu negara itu itu dia sebenarnya tidak terlalu banyak sih yang dibutuhkan ya. Dia ada tempat-tempat apakah istana presiden dan ini itu saya kira masih bisa ya. Dan kemarin itu yang diapakan adalah masalah banjir ya, masalah kemacetan lalu lintas ya. Yang jadi masalah ya, yang kemudian itu membuat ingin dipisahkan. Nah, jadi itu nggak ada masalah sebenarnya. Dari sisi keurgenannya itu Jakarta masih bisa ya. Walaupun memang ya kita tahu kalau memang bisa dipindah ya nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat masih bisa ke Jakarta, masih bisa. Ya. Kemudian yang keduanya dari sisi dari sisi dari sisi kemampuan ya, kemampuan kita ya. Kita tahu dia IKN itu dia ditargetkan dia akan menghabiskan biaya sekitar 660 sekian triliun ya. Nah, itu luar biasa besar itu. Ya, kita itu dia APBN kita itu kira-kira sekitar 3.000 triliun ya. Jadi kalau 600 triliun itu udah 1/5 ya. 1/5 20% dari APBN ya. Tapi memang dia bertahap ya, tidak di dalam 1 tahun ya. Bertahap dia. Tapi tetap sesuatu angka yang sangat besar ya. Walaupun kemudian pemerintah mengatakan itu yang akan ditarik dari APBN itu dia sekitar 90 triliun dari yang 600 itu. Selainnya itulah yang mereka carikan dari luar ya. Itulah yang makanya tadi muncul
Jadi kalau kita di sini yang dari porsi dari APBN, walaupun di awalnya dulu pemerintah mengatakan itu murni tidak akan dipakai APBN ya, APBN. murni adalah dari investasi dan segala macam ya. Tapi kemudian ketika investasi itu tidak juga muncul, sementara di IKN itu harus ada terlihat pembangunan, akhirnya dirubahlah ya. Kemudian diambil APBN, kemudian dialokasikanlah APBN itu 90 triliun. Kalau 90 triliun itu ke 600-an itu kira-kira 20%. Ya, 20% dari biaya ya. Dan sampai saat ini itu sudah teralokasi sampai saat ini yang akan dipakai di situ 75 triliun dari APBN. Dan itu sudah 16,1%. Padahal yang APBN itu 20%, berarti dia cuma 3,9% lagi kira-kira ya. Kalau ini nanti yang 3,9% itu nanti terpakai di sana habis, kalau dari luar tidak ada itu berhenti. Tidak akan ada lagi dana untuk itu kan. Nah, jadi sekarang ini kita lihat itu pembangunan di sana itu menghabiskan porsi APBN itu. Padahal sebenarnya kan porsi APBN yang 90 triliun itu seharusnya dia bertahap. Ya, bertahap dia. Umpamanya itu kan dia IKN itu disebutnya tahap 1, tahap 2 sampai kalau nggak salah saya sampai tahap 5 dia. Sampai di tahun 2045 itu kan. Nah, harusnya begitu. APBN itu juga bertahap ya. Ini udah dihabiskan secara di awal. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada datang tadi itu investor yang datang dari luarnya. Jadi itu ya. Kemudian dari sisi dampak ya, apakah dia akan menambah kesejahteraan, menambah kemaslahatan bagi masyarakat? Kalau kita lihat ya ini tidak ada ya. Bisa dibilang sama sekali nggak ada. Karena dia hanya pemindahan tempat kerja presiden ya. Nah, pemindahan kemudian kantor-kantor dari menteri-menteri, sementara itu masih bisa kalau mereka bekerjanya itu masih bisa ya. Nah, dan itu tidak ada yang signifikan ya. Dari sisi umpamanya mereka mengatakan itu nanti bisa akan membangun di masyarakat setempat ya, menjadi mereka maju karena sudah ada di situ kota ya. Itu pun ya itu sangat kecil ya. Umpamanya kalau kita lihat itu kan dia wilayahnya itu mungkin dia wilayahnya tuh entah 2 atau 3 kabupaten ya. Jadi kalau itu nanti bagus 2 atau 3 kabupaten itu ya itu masih sedikit dibanding dengan kita itu lebih dari 400 kabupaten kita di Indonesia gitu kan. Nah, itu sedikit sekali. Jadi tidak ada dari sisi dampak yang signifikan lah gitu ya, signifikan maksudnya. Kalau dampak secara apa pasti ada ya. Tapi kalau kita dengan ada menggelontorkan uang sampai 600 triliun dan dampaknya cuman tidak signifikan kan itu sesuatu yang ya perencanaannya kurang baik gitu kan. Nah, jadi harusnya seimbang dengan yang dimasukkan dengan yang ini ya. Nah, dan kemudian kita lihat dia di sini ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi proyek mangkrak ya. Nah, karena itu tadi sampai sekarang sesudah dikeluarkan ini pun kebijakan dari pemerintah itu untuk HGU itu tetap aja tidak masuk investor itu ya. Karena investor itu kan mereka tidak cuman masalah HGU yang mereka pikirkan ya. Mereka itu memperkirakan ya banyak hal. Nah, pertama umpamanya seperti yang sering diulas oleh para para pakar-pakar ya. Ketika kita umpamanya mengambil dari memikirkan datangnya investor dari barat ya, barat lah ya. Mereka para investor itu sangat peduli dengan lingkungan. Nah, sementara itu kalau IKN itu mereka dikasih nanti itu seperti yang dibilang itu di UNESCO sendiri mengatakan bahwa di UNESCO atau WHO atau UNESCO ya pokoknya di PBB-nya itu sudah menetapkan hutan di Kalimantan itu sebagai paru-paru bumi yang harus dilestarikan ya. Dan ini mau dibabat itu habis gitu kan berapa ratus hektar itu nanti yang mau diapakan, belum lagi HGU-nya nanti yang diapakan. Jadi mereka itu sangat khawatir masalah itu ya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang
terlihat itu akan merusak, memberikan kerusakan yang signifikan kepada bumi, itu akan mereka hindari. Yang pertama ya. Kemudian keduanya dia dari segi kepastian, bukan kepastian masa waktu lagi guna, kepastian lahan ya. Karena kita tahu di sana pun masih ada konflik ya antara masyarakat ya, tentang tanah itu dengan pemerintah ya. Jadi sebagian masyarakat itu tidak mau tanah mereka itu diambil untuk IKN dan segala macamnya ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat akhirnya ini ya, belum lagi faktor politik. Di mana sekarang ini kan apa namanya, masa akhir jabatan dari Presiden Jokowi ya. Nah, jadi kalau dia masa akhir jabatan, tentunya dia seorang investor itu dia tidak akan mau menanamkan modal ke suatu negara di mana pemerintahnya itu akan berakhir. Ya. Karena dia takut pemerintah baru nanti membatalkan. Maka mereka akan tunggu, wait and see gitu kan. Mereka akan tunggu dulu, masuk dulu pemerintahan baru, ketahuan dulu ini bagaimana arahnya. Kalau memang oke, baru mereka masuk. Ya. Jadi kalau saya rasa ini tetap akan tidak masuk ya, tidak masuk di situ. Ya. Apalagi kita sekarang ini sudah agak gembar-gembor juga munculnya itu apa namanya, pemerintahan mendatang ini, yaitu dari Presiden Prabowo ya, bahwa dia itu ada beban janji kampanyenya yang harus dituntaskannya, tunaikannya itu dengan program makan siang gratis. Ya. Dan itu juga dia membutuhkan dana besar sekali ya. Prabowo tentu dia akan tetap menjaga ininya ya, menjaga apa namanya, citra dia ya, citra dia di masyarakat. Dia akan lebih mengutamakan ini ya, karena ini program dia daripada IKN itu. Nah, makanya ada orang yang mengatakan, muncul suara-suara yang mengatakan bahwa nanti bisa saja IKN itu akan dikorbankan oleh Prabowo ya. Agar makan siang gratisnya ini bisa jalan. Tidak bisa dia mengambil dua-dua ya. Nah, dia makan siang gratis jalan, IKN jalan, nggak bisa, karena kita terikat dengan kemampuan APBN ya, kemampuan APBN kita ya. Karena sumbernya APBN ya. Jadi kalau dia mengambil sesuatu dari APBN, akan ada yang dikurangi di tempat lain, di pos lain. Ya. Maka kemungkinan itu dia akan IKN ini akan ya bisa saja dikorbankan oleh Prabowo. Karena memang ini bukan program dia. Ya. Jadi itu kira-kira gambaran dari IKN ya. Dari gambaran itu kita melihat bahwa IKN ini bukan saja ini tidak mendatangkan manfaat yang berarti bagi masyarakat, ini justru bisa berpotensi bahaya besar ya. Bahayanya itu dia di IKN ini, dia bahayanya itu nanti kalau dia sempat mangkrak, itu uang yang sudah berapa ke situ kan, terbuang ke situ, yang dipakai di situ udah berapa ya. Nah, sementara itu nanti dia seharusnya itu masih bisa dipakai untuk ini ya, untuk ya kemaslahatan masyarakat lah. Itu mungkin gambaran dari IKN itu. Iya, ya. Jadi memang IKN ini tidak ada memberikan dampak positif kepada ya, negara secara signifikan ini ya, secara signifikan dan masyarakat. Kemudian bagaimana dengan HGU ini, Ustaz? Hak guna usaha di sini, pemberian HGU kepada swasta dan asing ini seperti diobral hingga 190 tahun atau 7 generasi tadi ya. Jadi apakah pemberian seperti ini menguntungkan bagi masyarakat juga bagi negara ini? Iya. Kalau kita melihat sebenarnya kan kalau investasi itu apa bentuknya, apakah dengan tadi itu pemberian lahan, itu adalah menunjukkan satu hal saja, bahwa si negara yang memberikan HGU itu, terutama dia kepada asing ya, itu negara yang lemah ya, secara ekonomi lemah mereka ya. Jadi begitu kita mencari investor keluar, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya dana untuk melakukan apa-apa yang kita inginkan dalam negeri kita ya. Sehingga kemudian terpaksa kita mencari investor ya, mereka berinvestasi ya.
Tapi kalau kita melihat dari sisi negara, ini seharusnya mencari investor itu dia harus ini ya, harus tetap dalam kondisi waspada. Ya, waspada ya. Karena kalau namanya investor, kemudian apalagi dia ini pemberian HGU, penguasaan terhadap lahan, itu bisa membahayakan kedaulatan negara. Bisa membahayakan kedaulatan negara. Karena dia selama rentang waktu dia itu yang tadi taruhlah 95 tahun pertama itu dia tidak boleh diganggu gugat dia dalam melakukan apa saja di dalam apanya itu kan. Apa namanya? Di wilayah yang sudah dikuasainya HGU-nya itu ya. Apakah ditelantarkannya ya suka dia gitu kan, dia apanya ya. Dan kemudian itu masyarakat nanti akan terganggu ya. Karena wilayah itu wilayah yang kemudian menjadi wilayah yang terlarang ya. Apalagi mereka itu sampai ke batas pantai ya. Nah, itu seperti yang kita lihat sudah beberapa itu di kasus-kasus seperti dulu reklamasi di Jakarta itu kan. Itu banyak nelayan itu yang kemudian mengeluh, kemudian diusir dan segala macam. Padahal mereka di laut. Tapi dianggap itu masuk wilayah dari penguasaan lahan mereka itu. Nah ini berarti nanti akan begini ya. Jadi di masyarakat Kalimantan secara ini masyarakat awam itu mereka tidak sampai pemikirannya ke sana gitu kan. Nah, baru nanti begitu dia merasa saya masih bisa ini, begitu mereka ada yang melarang gitu nanti kan, ada yang melarang, ada yang mengusir. Ada yang bahkan menangkap gitu kalau mereka masih masuk ke wilayah itu kan. Nah, mereka rasa nggak sampai demikian buruknya ya. Dan kemudian itu kalau dia negara yang kuat itu kan, negara yang kuat, katakanlah seperti Amerika, Cina, Rusia ya, Prancis itu satu jengkal tanahnya nggak ada dikasihkan sama orang. Iya. Karena itu mengganggu istilahnya membahayakan kedaulatan itu. Nah, orang bisa datang suka-suka orang gitu kan, dia tempat dia di situ, suka-suka orang, dia suka dia mau ngapain dia situ, mau segala macam dia situ, mau bikin dia intelijen segala macam situ kita nggak tahu, mau dia pelatihan dia bikin milisi dan segala macam lah ya. Walau alam itu memang apa terjadi atau tidak, tapi namanya dia ada lahan yang dikuasainya, tentu dia akan melakukan apa saja di tempat yang lahan itu. Jadi kalau kita umpamanya dulu waktu dijajah oleh Belanda, kita mati-matian berjuang mengusir penjajah itu kan bukan maksudnya mengusir orang Belandanya dari Indonesia, bukan itu ya. Agar lahan ini kita kuasai lagi. Iya. Itu sebenarnya urusannya itu kan. Agar lahan yang ada di Indonesia ini benar-benar dikuasai oleh rakyat Indonesia ya. Itu sebenarnya tujuannya. Dan kemudian ketika sekarang itu kita kasihkan lagi kepada orang untuk menguasainya, itu kan mengundang penjajah. Mengundang penjajah itu sebenarnya kan. Karena sama saja urusannya kan. Jadi dulu waktu kita dijajah itu masyarakat tidak punya akses untuk lahan karena tidak dibolehkan penjajah. Ya kan? Sekarang kemudian masyarakat pun tidak punya akses untuk suatu lahan karena itu sudah dikuasai oleh asing yang diberikan oleh negara. Ya. Jadi lebih ini ya, lebih kalau kita rasa kalau dibilang lebih bodoh gitu. Tapi kira-kira begitulah ya gambarannya ya. Tapi bagaimana ya? Karena bentuk itu adalah wujud dari situasi dari negara kita yang memang dalam kondisi lemah ya secara ekonomi, sehingga mau tidak mau ya mereka harus menarik investasi karena tidak akan mungkin kita punya dana untuk itu ya. Dan kemudian keduanya dia ini adalah pengaruh dari sistem ya, sistemnya. Karena di dalam sistem yang kita terapkan sekarang di negeri ini, sistem kapitalis itu mengatakan bahwa kepemilikan itu sesuatu yang bebas ya untuk dimiliki siapa saja ya. Sehingga kemudian negara di sini para penguasa atau bukan penguasa, pengusaha ya,
pengusaha itu harus diberikan fasilitas seluas-luasnya oleh negara untuk melakukan apapun usaha mereka, ya. Dengan usaha-usaha mereka itulah nanti diharapkan itu akan perekonomian itu akan tumbuh, ya, akan tumbuh. Dan itu akan kemudian mempunyai dampak peningkatan perekonomian di tengah masyarakat. Sehingga di sini negara itu fungsinya dalam sistem kapitalis hanya sebagai regulator, ya. Hanya pemberi aturan-aturan aja, ya. Nah, mereka tidak boleh lagi, makanya itu mereka tidak boleh lagi untuk campur tangan di dalam urusan-urusan langsung bisnis, ya. Makanya di dalam sistem kapitalisme itu dia yang disebut dengan subsidi, ya, itu sesuatu yang benda haram, ya. Benda haram itu subsidi itu, ya. Makanya kita lihat kita pun di negara kita subsidi itu terus perlahan-lahan dihilangkan, ya, dihabiskan. Walaupun masyarakat menjerit karena mereka masih membutuhkan sebenarnya subsidi itu, ya, dengan kondisi ekonomi mereka. Tapi itu dihilangkan. Prinsipnya adalah karena kapitalisme tadi, ya. Kapitalisme. Jadi di kapitalisme itu seluruh barang komoditi itu yang diperjualbelikan, termasuk umpamanya seperti kita, BBM kita kan diperjualbelikan, gitu. Itu harus dengan harga penentuan pasar. Penentuan pasar. Jadi pasar lah yang menentukan berapa kemudian harga dari setiap komoditi itu, ya. Dan kemudian ketika ada satu barang komoditi yang kemudian dia dapat subsidi, maka harga dia itu nanti bukan harga pasar itu, kan. Dia akan bisa menurunkan rendah harga dia, karena dia sudah mendapatkan dia dapat subsidi, ya. Nah, sebagian dari keuntungannya udah dapatnya dari subsidinya, sehingga dia bisa menurunkan sehingga dianggaplah barang-barang yang begini barang-barang yang tidak layak untuk masuk ke pasar. Akan merusak, ya, merusak barang lain yang tidak dapat disubsidi itu, ya. Nah, itu aja. Jadi itu makanya kemudian ketika subsidi di BBM kita umpamanya itu dihilangkan, apa yang terjadi? Masuklah kemudian BBM dari lain, gitu kan? Dari Petronas, dari Caltex, masuk. Yang sebelumnya mereka tidak bisa masuk, ya mereka masuk. Karena ada BBM dari Pertamina itu sudah masuk dia ke harga tidak ada lagi subsidinya, kan? Sudah non subsidi, ya. Nah, jadi sudah bisa bersaing mereka di situ. Jadi itulah yang terlihat, ya. Sehingga kemudian kita melihat ada faktor lemahnya ekonomi dari negara itu diperparah dengan ketika kita masih memakai prinsip-prinsip ekonomi dari kapitalisme ini, sehingga dia makin parah, ya. Kita tidak akan bisa bangkit selama kemudian ini tetap sistem kapitalisme ini yang kita pakai, ya. Nah, itu. Akhirnya kemudian kita lihat seperti sekarang lah, masyarakat itu dia semakin sulit, semakin ini, ya. Harga BBM-nya subsidi habis semua, BBM, gas dan lain, dan juga dibebani lagi dengan berbagai macam pajak, ya. Dan kemudian seperti kemarin yang kita terbaru itu ada pungutan tapera, ya. Nah, yang kita kemudian itu diakui oleh negara, ya, pungutan tapera itu untuk dipakai membantu APBN, ya. Nah, itu dia. Nah, itu mungkin, ya, di sini. Kemudian bagaimana pengelolaan lahan dalam Islam, Ustaz? Ya. Tadi sistem kapitalis itu, ya. Ya. Kemudian dalam Islam sekarang. Ya. Ya, memang seperti biasa. Ya. Kita selalu di sini menyampaikan pandangan-pandangan Islam tentang berbagai masalah yang kita sedang diskusikan, ya, atau kita talkshow-kan di sini, ya. Nah, dari sini kemudian kita melihat pandangan Islam tentang lahan, ya. Lahan itu dalam pandangan Islam itu memang dia adalah sesuatu benda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian lahan itu boleh dimiliki, ya. Boleh dimiliki oleh masyarakat, ya. Dan di dalam Islam itu ada dua jenis kepemilikan lahan yang kita kenal. Satu, lahan yang bisa kita miliki
secara hak milik. Ya. Satu lagi lahan yang kita miliki sebagai hak guna aja, hak guna pakai ya, pakai lahan. Jadi itu ada dua ya. Jadi di sini kalau melihat di sini memang lahan itu harus ini ya, makanya di dalam Islam itu ada itu disebutkan itu lahan yang di situ tidak terlihat dia ada tanda-tanda kepemilikan, ya, itu boleh kita pagari ya, untuk kita miliki ya, itu dalam pandangan Islam ya, itu dia banyak boleh kita pagari, kecuali memang itu lahan yang sudah ditentukan oleh negara umpamanya tidak boleh lagi di ini ya, umpamanya dia ada lahan yang di lahan itu ada terkandung di situ sumber daya alam ya, sehingga kemudian lahan tersebut akan berubah status menjadi lahan milik umum. Sehingga ketika lahan milik umum itu kepemilikan umum, nggak boleh lagi dimiliki individu ataupun perusahaan ya. Itu harus dikelola oleh negara ya. Nah, kemudian ada lagi dia lahan yang disebut itu lahan yang milik negara ya. Lahan milik negara itu ada lahan yang sebenarnya dipakai negara untuk keperluan kemaslahatan masyarakat. Nah, umpamanya jalan raya ya itu kan, untuk bikin bandara udara apa segala macam ya. Kemudian dia umpamanya seperti ini wilayah IKN ini sekarang itu kan ada di situ wilayah hutan ya, dan itu sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem, menjaga iklim dan segala macam. Itu nanti akan diapakan negara untuk tidak dikelola ya, tetap dipertahankan dia lahan-lahannya itu. Nah, itu ya. Jadi dia dari sini kita melihat bahwa kalau masalah lahan itu dibolehkan ya negara. Tapi kemudian dia ada batasan ya. Ketika dia batasan yang pertama itu adalah dia seorang yang yang menguasai lahan, dia harus mengelolanya. Ya. Jadi ketika umpamanya ada seseorang dia mendapatkan dia punya lahan sekitar 10 hektar umpamanya, itu harus dikelola. Maksudnya dikelola itu ada di situ diberdayakan, mau dibikin tanaman mau apa itu ada ya, sehingga dia lahan itu ada produktif. Lahan itu menjadi produktif. Jika ada seorang yang punya lahan di situ kemudian dia sampai 3 tahun, itu tidak ada dikelola, maka dia gugur kepemilikannya. Itu akan diambil oleh negara dan itu akan diberikan kepada pihak lain nanti yang membutuhkan lahan ya. Jadi ada batasan ya. Jadi tidak seperti sekarang kita lihat banyak lahan-lahan itu yang terlantar gitu kan ya, terlantar padahal itu sementara di pihak lain ada masyarakat itu yang ya dia punya kemampuan untuk mengelola lahan ya, dia bisa bertani, bisa sekarang atau beternak di situ. Tapi nggak ada lahan, mau beli nggak ada, ya nggak ada dana baginya untuk beli, ya. Nah, sehingga kemudian akhirnya mereka tidak punya akses ke lahan, ya. Dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi dalam Islam ketika ada seseorang dia punya kemampuan untuk mengelola suatu lahan atau mengelola tanah, kemudian dia tidak punya tanah, maka dia akan mendatangi negara, ya, mendatangi negara untuk meminta lahan. Nah, itu nanti kalau ada lahan yang bisa diberikan negara seperti apa, itu akan diberikan kepadanya, ya, sehingga dia bisa produktif, ya. Lahan yang tadinya tidak produktif itu akhirnya menjadi produktif. Kalau sekarang kan banyak kita lihat itu lahan-lahan itu dibiarkan terlantar dengan alasan untuk investasi. Yeah. Dibiarkan aja dulu, nanti 10 tahun akan naik itu apanya itu kan harganya, baru saya jual, ya. Nah, itu nggak ada dalam Islam, itu nggak dibolehkan itu. Ya, batasannya 3 tahun. 3 tahun itu terlantar, ya, itu akan di ini. Kemudian dia dari sisi ininya lagi, dari sisi masalah kedaulatan tadi, ya, kedaulatan negara itu, ya dalam Islam itu menjaga benar itu. Jadi tidak boleh ada wilayah atau lahan, ya, walaupun dia sedikit, yang itu kemudian diberikan kepemilikannya kepada asing. Ya. Tidak dibolehkan itu, tidak ada ditemukan itu dalam sejarah hasanah Islam itu ada, ya, kepemilikan asing di dalam lahan, di dalam wilayah
kaum muslim atau dulu waktu pemerintahan Islam, apakah masa Rasulullah, para sahabat dan para khalifah sesudahnya, nah itu tidak ditemukan itu ya. Ada penguasaan itu. Jadi di sini terlihat bahwa itu apalagi ada lagi yang tadi itu seperti HGU ini kan dia memberikan lahan, istilahnya HGU itu kan seperti menyewakan lahan, nah, itu kan karena mengambil keuntungan, ya, mengambil keuntungan. Nanti ketika pemerintah memberikan HGU kepada satu perusahaan, dia akan mengambil keuntungan dari ini, dari lahan yang diberikan itu, ya. Itu tidak dibolehkan dalam Islam, itu lahan menyewakan lahan. Nah, lahan untuk pertanian nggak dibolehkan dalam Islam. Jadi apa itu? Ada itu hadisnya tentang ini ya. Ya. Jadi ini berdasarkan ada ininya ya, ada praktek-prakteknya juga yang dilakukan di masa Rasulullah ya, dan kemudian ada hadis yang mengatakan ini dari dari si Sabit ya, ketika dia berbicara dengan Zaid ya, dia tentang ketika Zaid mengatakan naha ya, dilarang ya, naha Rasulullah SAW an mukhabarah ya, dilarang Rasulullah itu mukhabarah ya. Jadi si Sabit ini bertanya, wamal mukhabarah ya, apa itu mukhabarah ya. Jadi disebutkan di situ si Zaid mengatakan an takhujal ardo binisfin au salasin au rubuin ya, Jadi dia mukhabarah itu dia adalah memberikan tanah atau menerima tanah dengan ada imbalan, apakah dia setengah, sepertiga atau seperempat. Pokoknya adalah angkanya imbalan itu tadi itu. Itu yang disebut dengan dia berarti menyewakan, ya kan? Atau dia mengambil tanah itu tanah yang disewakan, sehingga dari hasil dia akan diberikan kepada yang punya lahan. Ya. Nah itu makanya itu ya disebutkan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Jadi dia makanya HGU ini dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang haram, ya, yang tidak dibolehkan, ya, model HGU yang dipraktekkan negara saat ini. Tapi ada model HGU dalam Islam itu, yaitu tadi tanah khoroziyah, ya, nah, yang disebut dengan tanah khoroziyah itu dia itu tanah HGU. Jadi di tanah khoroziyah itu kita itu bisa kalau dia status tanah itu tanah khoroziyah, kita di situ hanya tidak boleh sebagai hak milik. Kita hanya di situ hak guna tempat. Nah, tapi itu hak guna tempat itu dia selama masih ya boleh kita ini kan gunakan kan. Bisa kita wariskan lagi ke anak kita kan. Tapi hak gunanya ya. Jadi kalau kita bicara itu samalah umpamanya kita kios di pasar gitu kan. Ya itu kan hak guna ya. Tapi bisa kita jual bisa. Tapi yang kita jual hak guna, kan? Bisa kita anak kita nanti meneruskan usaha kita di situ bisa, ya, hak guna. Nah itu anak khoroziyah. Tapi kalau ada tanah usriyah itu yang boleh kita punya sertifikat hak milik nanti itu. Nah, jadi ada dua jenis. Jadi itu yang dikenal dengan HGU dalam Islam, bukan HGU model yang sekarang ini. Ya, model sekarang ini dia bertentangan dengan itu, ya, sehingga kita mengapakannya itu sesuatu yang haram sebenarnya pemberian lahan itu. Jadi itu ya. Jadi kemudian kalau kita melihat di sini dalam Islam itu sangat jelas ya tentang penggunaan lahan ya. Tidak seperti sekarang suka-suka diberikan kepada siapa saja ya. Terutama kalau dalam Islam itu dia yang pemberian lahan itu hanya kepada rakyat, apakah dia Muslim, begitu juga kafir zimmi ya. Mereka diberikan, ya, boleh diberikan kalau mereka mampu mengelola lahan itu. Itulah ya. Sebenarnya dia kalau kita melihat sini sistem tentang lahan ini, pengelolaan lahan ini jauh lebih bagus sistem Islam daripada sistem kapitalis ya. Jauh lebih ini. Sehingga sistem Islam itu akan memberi prioritas kepada rakyat
Sementara di sistem kapitalis ini namanya sistem kapitalis ya. Mereka tentunya akan memberikan fasilitas itu justru kepada para kapitalis itu ya. Nah, itu yang mereka ini kan, bukan ke rakyat. Nah, rakyat menjerit tidak dapat tanah, kapitalis mendapat ribuan hektar tanah ya. Secara sampai 2 abad dikasih. Jadi ada yang ini ya, ini menjadi menjadi fenomena ya di tengah kaum muslim ya. Karena ini fenomena yang sudah Allah sampaikan juga dalam Al-Qur'an dulu ya. Disebutkan itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu ya. Kalian akan melihat ya, kau akan melihat Muhammad nanti ada orang-orang itu yang mengaku dirinya beriman bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, beriman kepada yang diberikan kepadamu ya, dan kepada yang sebelumnya ya. Kemudian wa yuridu yatahakkamu togut ya. Tapi ketika mereka mengatakan beriman kepada tadi itu yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tetap ingin berhukum kepada togut. Ya. Mereka tetap ingin berhukum kepada togut. Ya. Padahal disebut waqad umiru yakfuru bih. Ya. Padahal jelas itu kami itu memerintahkan mereka untuk yakfuru bih, mengkufuri itu, yang togut-togut itu. Tidak menerima, meninggalkan itu semua ya. Nah, jangan peduli tentang itu, tinggalkan itu, jangan pakai itu ya. Makanya di situ ya. Jadi kemudian disebutnya wa yuridus-syaitanu ayyudillahum dolalam ba'id ya. Jadi itu ketika mereka sudah menginginkan tetap berhukum kepada hukum tagut, yang berarti hukum yang bukan berasal dari yang dibawa Rasulullah, yang datang pada Rasulullah. Nah, kemudian mereka sudah jelas disebut itu jangan, gitu kan? Jangan pakai itu, ya. Yakfuru bih, ya, jangan pakai itu. Jadi itu berarti mereka itu menginginkan setan itu menyesatkan mereka dari dengan kesesatan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Jadi ketika kita ini yang model begini, ya akhirnya kita akan tersesat, dan kalau namanya kita tersesat itu kan akan memunculkan kesulitan-kesulitan ya. Nah, kesulitan bahkan sampai rasa putus asa, nggak tahu mau gimana, itu kan bingung dan segala macamnya. Ya. Nah itu mungkin sekira gambarannya. Ya, jadi memang rapi ya Ustaz ya, kalau dalam sistem Islam ya. Dan bahkan sewa menyewa dalam masalah pengelolaan tanah itu haram ya Ustaz ya? Ya, kalau dia lahan pertanian. Lahan pertanian. Terima kasih Ustaz ya. Semoga menambah wawasan dan ilmu kita pada hari ini ya. Dan pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, apakah sistem kapitalisme yang rusak dan merusak ini akan terus dipertahankan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita jalan yang luas dan menyelamatkan. Itulah sistem Islam yang sempurna dengan seluruh hukumnya. Lalu mengapa kita berpaling? Kita cukupkan kajian talkshow kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره